끝없는 어둠을 삼킨 듯이 부서진 기억의 조각들이 복잡한 마음이 비워지지 않아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Rafrin Apriniar dari Prodi Gizi kelas E. Terima kasih atas kesempatan ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kardiovaskular. Kardiovaskular terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak dan vaskular. Kardiak yang berarti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh darah. Sistem kardiovaskular adalah sistem dalam tubuh yang mengedarkan darah untuk keperluan pertukaran zat dan gas. Sistem kardiovaskular bertugas mengedarkan darah ke seluruh tubuh, di mana darah mengandung oksigen dan nutrisi yang diperlukan sel atau jaringan untuk metabolisme. Sistem kardiovaskular juga membawa sisa metabolisme untuk dibuang melalui organ-organ ekskresi. Sistem kardiovaskular merupakan sistem transport tertutup terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Organ ini terletak di dalam rongga dada, tepatnya di bawah paru-paru sebelah kiri, dan dilindungi oleh tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costai. Ukuran jantung lebih kurang sebesar kepalan tangan orang dewasa. Struktur jantung. Jantung terletak di mediastinum di antara kedua paru di dalam rongga dada di atas diafragma. Jantung terdiri atas lapisan epikard yang menutupi permukaan luar jantung, miokard yaitu lapis tengah yang terdiri atas otot jantung, endokard yaitu lapis terdalam terdiri atas jaringan endotel melapisi permukaan dalam jantung, dan katup. Cara kerja jantung yaitu serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian sistem kardiovaskular yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi sebagai jalan darah dari dan ke jantung atau dari dan ke jaringan. Pembuluh darah terbagi atas dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Sistem peredaran darah terdiri dari 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Ketiganya memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri bertugas membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sebaliknya pembuluh vena bertugas mengalirkan darah dari organ tubuh kembali ke jantung. Kemudian vena kapiler itu sebagai penghubung antara pembuluh darah arteri dan vena, dan juga sebagai tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan jaringan. Kemudian yang ketiga ada darah. Darah termasuk golongan jaringan ikat. Ia merupakan media komunikasi antar sel berbagai bagian tubuh dan dengan dunia luar. Adapun fungsi darah yaitu 1. Mengangkut oksigen, zat sisa metabolisme, sari makanan, dan hormon. Yang kedua, membunuh kuman penyakit. Yang ketiga, menghalangi masuknya kuman penyakit. Yang keempat, menjaga suhu tubuh. Nah, kemudian adapun komponen darah adalah yang pertama yaitu plasma darah. Tujuan utama plasma adalah mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, produk limbah, antibodi, protein pembekuan, pembawa pesan kimia seperti hormon, dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya ada sel darah merah atau eritrosit. Fungsi utama sel darah merah adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Selain itu, sel darah merah juga membawa karbon dioksida, produk limbah metabolisme, ke paru-paru. Berikutnya ada sel darah putih. Fungsi sel darah putih atau leukosit yang utama adalah melawan berbagai mikroorganisme penyebab infeksi. Namun agar dapat berfungsi dengan baik, jumlah sel darah putih harus normal. Nah, ketika jumlah sel darah putih berkurang, maka daya tahan tubuh akan melemah sehingga tubuh rentan terkena infeksi. Berikutnya ada trombosit. Nah, fungsi dari trombosit ini adalah melakukan pembekuan darah.
Pembekuan darah diperlukan tubuh untuk mencegah pendarahan dengan jumlah banyak saat cedera atau terluka. Nah, kemudian kita masuk ke dalam peredaran darah. Peredaran darah itu ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang pertama, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah ini dimulai ketika darah di belik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Selanjutnya, peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar atau disebut juga sistemik adalah sirkulasi di dalam tubuh yang menggerakkan darah antara jantung dan seluruh tubuh. Nah, bagian ini berguna untuk mengirimkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan mengendalikan darah yang terdeoksigenasi kembali ke jantung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.